menghadapi suami puber kedua. Suami yang mengalami puber kedua, dia akan mengalami perubahan fisik dan emosional. Dia akan semakin membutuhkan perhatian. Nah, untuk menarik perhatian, dia akan melakukan hal-hal yang menurutnya bisa menarik perhatian. Dia akan berubah menjadi makin ganjen, makin genit, nafsunya makin membara, dan akan lebih suka berada di luar rumah. Dan tentunya masih banyak lagi perubahan yang lainnya. Sangat banyak sekali klien-klien saya yang mengeluhkan perilaku suaminya. Berdasarkan dari cerita klien-klien saya, suaminya mereka mengalami perubahan seperti semakin genit, semakin ganjen, jadi sangat memperhatikan fashion, jarang di rumah, dan sangat intens dengan HP-nya. Mereka, para laki-laki yang sedang di fase puber kedua, mereka akan sangat membutuhkan pengakuan. Ada banyak kepuasan yang ingin ia rasakan, dan ketika aspek kehidupan serta keuangan sudah tertata dengan sangat baik, di momen ini terkadang dia akan mengalami kejenuhan, sehingga muncul rasa ingin merasakan tantangan baru. Fase inilah yang sangat rawan suami jadi main wanita. Kenapa laki-laki yang sudah menikah dan mengalami fase puber kedua, dia jadi suka main wanita dan bahkan menjalin hubungan terlarang atau selingkuh dengan wanita lain? Karena di titik itu dia akan merasa hal yang sangat memuaskan. Dia akan merasa emosi baru yang membuatnya merasa puas dan merasa menjadi laki-laki yang diinginkan. Saat inilah dia akan merasa mendapatkan pengakuan. Jika suami Bunda sedang mengalami puber kedua dan berubah sikap seperti yang saya sebutkan tadi, jangan menegurnya dengan keras dan jangan tambah posesif kepada suami. Hal ini hanya akan menyebabkan suami merasa terkekang. Orang yang merasa terkekang justru malah akan semakin memberontak dan akan semakin menjadi-jadi keburukannya. Lalu apa yang harus dilakukan? Bunda harus tetap bersikap manis, selalu penuh perhatian pada suami, tetap melayani suami dengan baik, harus selalu sabar dan mengerti keadaan suami. Seseorang yang butuh pengakuan, dia akan merasa diakui ketika diberikan perhatian yang lebih. Dan buruknya, cara tersebut juga belum tentu bisa membuat suami benar-benar tunduk pada Bunda. Udah capek-capek sabar, udah makan hati menghadapinya, si suami belum tentu benar-benar tunduk sama Bunda. Sangat disayangkan memang. Tapi Bunda tidak perlu khawatir. Untuk menundukkan suami, Bunda bisa menguasai alam bawah sadar si suami. Dengan demikian, Bunda tidak perlu capek hati, tidak perlu makan hati, suami akan tunduk sepenuhnya pada Bunda. Bagaimana caranya? Bunda bisa langsung konsultasi dengan saya. Silahkan bisa langsung menghubungi kontak yang ada di video atau di deskripsi. Mari kita mengobrol dari hati ke hati.